Ilmu kedokteran komunitas untuk mahasiswa semester 3 Fakultas Kedokteran. Ilmu kedokteran komunitas. 1. Definisi ilmu kedokteran komunitas. Ilmu kedokteran komunitas adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kesehatan dalam skala populasi dengan fokus pada pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan pengelolaan masalah kesehatan masyarakat. Komunitas merujuk pada kelompok orang yang berbagi karakteristik tertentu, seperti tempat tinggal, budaya, atau pekerjaan. Ilmu ini melibatkan analisis faktor sosial, lingkungan, perilaku, dan ekonomi yang memengaruhi kesehatan, serta bagaimana intervensi dilakukan secara efektif. Kata kunci, preventif. Mencegah penyakit sebelum terjadi. Promotif, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Epidemiologi, studi tentang penyebaran dan faktor risiko penyakit. 2. Tujuan utama ilmu kedokteran komunitas, mencegah penyakit melalui imunisasi, penyuluhan, dan manajemen lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit menular atau tidak menular. Meningkatkan kesehatan masyarakat, memastikan setiap individu dalam komunitas memiliki akses terhadap informasi dan layanan kesehatan yang memadai. Mengelola masalah kesehatan masyarakat. Mengidentifikasi masalah seperti stunting, DBD, atau pencemaran lingkungan. Merancang program intervensi berbasis data epidemiologis. Mengurangi ketimpangan kesehatan. Menjamin akses layanan kesehatan bagi kelompok yang rentan, seperti masyarakat miskin atau daerah terpencil. 3. Ruang lingkup ilmu kedokteran komunitas, epidemiologi dan penyakit. Memahami penyebab, penyebaran, dan pencegahan penyakit di masyarakat. Studi data insidensi, jumlah kasus baru, dan prevalensi, jumlah kasus total. Contoh, penelitian pola penyebaran COVID-19 di suatu daerah. B. Promosi kesehatan, mengedukasi masyarakat tentang perilaku hidup sehat, seperti pola makan sehat, olahraga, dan pengelolaan stres. Contoh, kampanye stop merokok untuk menurunkan risiko penyakit paru-paru. C. Kesehatan lingkungan, memahami hubungan antara lingkungan dan kesehatan, seperti pencemaran udara, air, dan sanitasi buruk. Contoh, mengatasi pencemaran air yang memicu kejadian diare pada anak-anak. D. Biostatistika, analisis data kesehatan masyarakat untuk memprediksi tren dan keberhasilan program kesehatan. Contoh, analisis data angka kematian ibu melahirkan di suatu wilayah. Kesehatan ibu dan anak, KIA. Fokus pada gizi ibu hamil, pemberian ASI, imunisasi anak, dan pencegahan stunting. Contoh,
Program Posyandu untuk mendukung kesehatan ibu dan anak di pedesaan. F. Manajemen dan kebijakan kesehatan, membahas tata kelola fasilitas kesehatan, termasuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi program kesehatan. Contoh, Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN. G. Perilaku kesehatan, menganalisis perilaku individu dan kelompok yang memengaruhi kesehatan. Contoh, mengatasi kebiasaan buang air besar sembarangan, BABS, di suatu komunitas. 4. Prinsip-prinsip dasar ilmu kedokteran komunitas. Kesehatan adalah hak dasar. Setiap individu dalam masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. Fokus pada populasi, intervensi dilakukan untuk memberikan dampak pada kelompok besar. Bukan hanya individu. Pencegahan lebih utama dari pengobatan, mencegah penyakit lebih efektif dan efisien dibandingkan mengobati. Berbasis bukti. Semua program dan kebijakan harus didasarkan pada data dan penelitian ilmiah. 5. Pendekatan dalam ilmu kedokteran komunitas. A. Pendekatan preventif. Mencegah penyakit sebelum terjadi melalui imunisasi, edukasi, atau perbaikan lingkungan. Contoh, vaksinasi untuk mencegah campak dan polio. B. Pendekatan promotif. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Contoh, edukasi pentingnya mencuci tangan sebelum makan. C. Pendekatan kuratif, intervensi untuk mengobati penyakit dalam konteks komunitas. Contoh, klinik keliling untuk memberikan pengobatan gratis di daerah terpencil. D. Pendekatan rehabilitatif, membantu masyarakat pulih dari dampak penyakit atau bencana. Contoh, program pemulihan pasca bencana banjir untuk mencegah penyebaran penyakit kulit. 6. Metode pembelajaran di semester 3, kuliah teori, memahami dasar-dasar kesehatan masyarakat, konsep epidemiologi, dan pencegahan penyakit. Praktikum epidemiologi, belajar mengumpulkan data, menganalisis pola penyakit, dan membuat laporan. Contoh, menganalisis data insidensi DBD di suatu komunitas. Diskusi kelompok, membahas studi kasus masalah kesehatan masyarakat, dan mencari solusi berdasarkan data ilmiah. Simulasi program kesehatan, melatih mahasiswa untuk merancang program kesehatan. Seperti kampanye anti merokok atau pencegahan stunting. Kunjungan lapangan, observasi langsung di komunitas, seperti desa binaan atau puskesmas, untuk memahami kondisi kesehatan masyarakat. 7. Tantangan dalam ilmu kedokteran komunitas. Ketimpangan akses layanan kesehatan. Banyak komunitas, terutama di daerah terpencil, yang sulit mengakses layanan kesehatan. Kendala sosial dan budaya.
Kebiasaan atau kepercayaan masyarakat yang tidak mendukung kesehatan, seperti penolakan terhadap imunisasi. Pendanaan terbatas. Program kesehatan seringkali terkendala oleh anggaran yang tidak mencukupi. Perubahan iklim dan lingkungan, polusi udara, pencemaran air, dan perubahan iklim meningkatkan risiko penyakit di komunitas. 8. Contoh kasus nyata penerapan ilmu kedokteran komunitas, wabah demam berdarah Dengue, DBD. Menggunakan metode surveillance untuk memantau penyebaran kasus. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya 3M, menguras, menutup, mengubur. Program pencegahan stunting, memberikan makanan tambahan bergizi untuk anak-anak. Edukasi ibu hamil tentang gizi seimbang. Sanitasi dan kebersihan lingkungan, program pembangunan toilet di desa untuk mengurangi kasus diare akibat BABS. Kesehatan ibu dan anak, KIA. Menyediakan posyandu untuk memantau perkembangan anak dan memberikan imunisasi. 9. Kesimpulan. Ilmu kedokteran komunitas adalah cabang kedokteran yang sangat penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas. Pada semester 3, mahasiswa mulai mempelajari konsep dasar kesehatan komunitas, epidemiologi, promosi kesehatan, dan intervensi berbasis populasi. Dengan pemahaman ini, mahasiswa akan mampu mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, merancang dan melaksanakan intervensi berbasis bukti, menjadi tenaga medis yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara holistik.